Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di pagi hari ini yang cerah ini di kediaman Ustaz Husain Alatas. Kita jumpa lagi dalam acara Psikologi Keluarga bersama Ustaz Husain Alatas, Ustaz Abu Bakar Baraja dan Mbak Haja Nur Nuning. Oke, acara ini juga disiarkan di Radio Latansa Sukabumi, Radio Sela FM di Batam, Radio Habibullah di Banyuwangi, Radio Madinah di Pontianak, Radio Rasa di Palembang, Radio Luciana nomor 1 di Semarang, kemudian juga Radio Almas di Magelang, Radio Rasil Mercy di Yogyakarta, dan Radio Komunitas di Bondowoso. Kasus yang masuk adalah tentang seorang istri yang mengeluh karena suaminya lebih mementingkan saudaranya daripada dia sebagai istri. Nanti detailnya akan dibacakan oleh Mbah Haja Nur Nuring. Assalamualaikum Ustaz Husain, Ustaz Abu Bakar Baraja. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dengan wasilah Al-Fatihah ini dalam menghadapi berbagai macam kasus yang kita hadapi. Untuk kasus detailnya akan dibacakan oleh Mbak Haja Nur Nuning. Silakan Mbak Nur Nuning. Terima kasih Mas Krisna. Assalamualaikum Ustadz Husain, Pak Abu Bakar, Mas Krisna dan Ikhwan Akhwat rahimakumullah. Mudah-mudahan bahasan kita hari ini akan mempersuasi kita lewat jawaban-jawaban yang akan kita dengar. Jadi saya seorang istri yang sudah 10 tahun sejak bekerja dan sudah tidak bekerja sekarang ini sejak 3 tahun yang lalu. Semua hasil digunakan untuk suami untuk berusaha. Tapi sekarang suami hanya mementingkan saudaranya saja. Yang jadi pertanyaan saya, Ustadz, apakah di dalam Islam suami memang lebih mengutamakan saudaranya meskipun memang orang tuanya sudah tidak ada lagi? Terus bagaimana dengan istri, Ustadz? Apakah harus nomor 2? Apa yang seharusnya saya lakukan karena yang didahulukan selalu saja saudaranya dan saudara perempuannya terutama? Ada tambahan Ustadz satu lagi tentang seorang wanita juga yang terpaksa meninggalkan pekerjaannya dengan upah yang sebetulnya atau gaji yang cukup besar karena akan menikah dan sangat menghargai suaminya karena suaminya meminta untuk dia tidak bekerja. Tapi ternyata setelah menjadi pasangan suami istri, itu suaminya sangat anak mami banget Ustadz. Apa-apa cuma minta sama ibunya, minta sama ayahnya. Apapun yang saya peroleh ketika saya bekerja sudah digunakan untuk membuka usaha bengkel, tapi akhirnya terbengkalai karena memang dia tidak bisa bekerja. Saya harus bagaimana Ustadz? Sementara usia terus bertambah, alhamdulillahnya kami belum dikaruniai keturunan sehingga jadi tidak repot. Terima kasih. Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ikhwan akhwat pendengar
pemirsa radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah. Ustadz Abu Bakar Baraja, Ibu Hajjah Nur, itu pula Ustadz Muhammad Krisna, Atep, Hafidh, dan seluruh keluarga besar radio Silaturahim, seluruh kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Assalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum as-siyam wa waffaqna liadai faridatis siyam haqqal qiyam. Wa'ana jami'an ala dzikrihi wa syukrihi wa husni ibadatihi wa ala tilawati kitabihi wa tadabburihi wal amali bima fihi muhtadiyan bihadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ja'alana wa iyyakum jami'an min ibadihi salihin. Amma ba'du. Ikhwan akhwat pendengar pemirsa yang dirahmati Allah. Tadi kita telah mendengarkan kasus pertama yang disampaikan oleh Ibu Hajjah Nur berkaitan dengan seorang istri yang tadinya bekerja. Kemudian dia meninggalkan pekerjaannya. Hasil dari pekerjaannya diserahkan kepada suaminya untuk berusaha. Berlangsung kehidupan rumah tangga, menurut wanita ini sang suami lebih besar perhatiannya kepada saudara-saudaranya, terutama sekali saudarinya yang wanita. Apakah ini dibenarkan dalam agama? Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaum pria sebagai pelindung, pengayom yang bertanggung jawab untuk mengurus wanita-wanita mereka. Di samping memberikan pendidikan yang baik, memberikan nafkah, baik itu tempat kediaman, kemudian makan, pakaian yang layak, begitu pula mengurus anak-anak. Ini merupakan kewajiban yang Allah wajibkan atas kaum pria. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Allah jadikan kaum pria qawwamuna 'alan nisa. Qawwam adalah sighah mubalaghah dari kata qaim. Artinya mereka bertanggung jawab penuh untuk mengurus wanita-wanita mereka. Baik pendidikan mereka, begitu pula nafkah mereka. Dengan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan atas masing-masing pria, diberikan keutamaan dan disesuaikan tugasnya Allah berikan pada mereka dengan potensi dan keutamaan yang ada pada mereka, begitu pula wanita. Mereka diberikan kelebihan keutamaan yang tidak dimiliki pria, masing-masing sedang menjalankan ujian. Dan di hari akhir Allah akan membalas mereka sesuai dengan apa yang mereka lakukan dan perbuat. Wanita dalam hal ini tidak lebih rendah dari laki-laki. Tapi yang ada pembagian tugas. Yang ada pembagian tugas. Begitu pula kepada kaum kerabat. Allah Subhanahu wa taala wajibkan orang-orang yang mampu pada saat mereka berinfak untuk memperhatikan kaum kerabat mereka. Baik ayah mereka, atau katakan saudara-saudari mereka, kemenakan mereka. Mereka orang-orang yang punya hak lebih utama dibandingkan dengan orang lain. Allah berfirman dalam suratul Baqarah, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya padamu, wahai Rasulullah, apa yang mereka harus infakkan? Allah tidak menjelaskan apa yang harus mereka infakkan, tapi pertama-tama Allah mengingatkan dan mengarahkan mereka untuk memberikan infak mereka kepada orang-orang yang Allah sebutkan. Karena terkadang orang mengeluarkan infak tapi tidak pada tempatnya. Maka Allah jelaskan siapa yang memiliki hak, prioritas untuk mendapatkan perhatian kita. Mereka bertanya padamu apa yang mereka harus infakkan, dijawab oleh Allah,
Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Katakan, apa yang kalian infakkan dari kebaikan? Pertama-tama perhatikan orang tua kalian. Perhatikan orang tua kalian. Kemudian kaum kerabat yang terdekat dengan kalian, termasuk saudara-saudari kalian. Kemudian anak-anak yatim, apalagi anak-anak yatim yang mempunyai hubungan kerabat dengan kita. Orang-orang miskin, mereka-mereka yang hidup dalam kesulitan, mereka malu untuk menampakkan kebutuhan mereka. Begitu juga ibnu sabil, orang yang kehabisan bekal. Mereka merantau di perjalanan atau mereka menuntut ilmu, kehabisan bekal mereka. Mereka saudara kita yang diamanatkan pada mereka-mereka yang mampu. Dan apa saja yang kalian keluarkan dari kebaikan, Allah Maha tahu. Tidak perlu kalian bercerita, Allah Maha tahu. Nah, di sini kita lihat Allah membagikan apa? Membagikan tugas. Prioritas. Ya, membagikan tugas kepada manusia sesuai dengan kemampuan mereka. La yukallifullahu nafsan illa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan dalam perbuatan baik, ya. Di samping kepada istri kita, anak kita, kita harus memperhatikan orang-orang terdekat dengan kita. Ini sebetulnya tidak terdapat apa? Tidak terdapat tanakut, kontradiksi dalam kewajiban tersebut. Kita diberikan harta, ya, diberikan katakan penghasilan, kita berikan nafkah untuk keluarga kita. Begitu juga kedua orang tua kita di saat mereka membutuhkan. Mereka butuh, ya, tidak kalah pentingnya ya mereka dengan istri dan anak kita. Karena apa? Kita lahir, tumbuh, dewasa, bisa bekerja. Karena apa? Karena pendidikan mereka, apalagi ibu kita yang bersusah payah untuk melahirkan. Oleh karena itu istri tidak boleh cemburu kalau seandainya suami yang memiliki penghasilan untuk memberikan nafkah pada ayahnya, kepada ibunya. Karena jasa mereka lebih besar daripada jasa istri. Istri mendapatkan suami setelah suami dewasa dan mandiri. Sedangkan ibu dan ayah ini yang mendidik dan membesarkan mereka. Dan Allah ingatkan setelah kewajiban untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukan dengan sesuatu, kewajiban untuk berbuat ihsan pada ayah ibu kita. Nah, kalau ada kelebihan setelah ayah ibu kita dengan sendirinya, kerabat-kerabat kita yang terdekat. Cuma dalam kasus ini, suami menurut pertanyaan tadi atau menurut kasus yang diajukan, dia berusaha dari modal usaha istrinya. Maka dengan sendirinya, istri punya saham. Istri memiliki saham. Apa yang kita berikan dari mahar, ya, itu menjadi hak istri, walaupun besar. Tidak boleh kita mengambil kecuali dengan keriduan istrinya. Begitu juga hasil usaha istri, itu menjadi hak dia. Nah, suami pada saat dia berusaha dengan uang tersebut, ya, dengan sendirinya, istri punya apa? Punya saham dari modal tersebut. Kita nggak boleh sia-siakan istri punya saham dalam hal ini. Dia juga punya keuntungan dari usaha tersebut. Dari keuntungan dia, dari keuntungan yang dimiliki, dia boleh berikan nafkah buat saudara. Tapi apa yang menjadi hak istri pada saat dia akan mengeluarkan, maka dia harus minta izin kepada pemiliknya. Harus minta izin kepada pemiliknya. Oleh karena itu kalau suami istri berusaha, hendaknya diperjelas berapa persentase, ya, saham yang mereka miliki. Nah, kalau pembagian keuntungan dibagi dua dengan sendirinya, yang menjadi hak istri serahkan pada istri. Kalau kita ingin memberikan seseorang, minta izin pada pemiliknya. Nah, yang menjadi hak suami, ya, dengan sendirinya dia punya hak untuk memberikan kepada ayah ibunya, kepada kerabat. Itu menjadi hak dia. Yang penting tidak menzalimi istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu, kewajiban yang ditentukan Allah ini sebetulnya mirip dengan cinta. Mirip dengan cinta. Kata cinta ini merupakan sebuah kata, ya, yang disepakati ucapannya, bahkan hurufnya. Ya. Tapi maknanya berbeda-beda. Contohnya, cinta seorang anak kepada ayah ibunya. Beda dengan cinta seorang anak kepada istrinya. Begitu pula cinta kepada anak
berbeda dengan cinta pada istri dan orang tua. Cinta kepada sahabat, teman, beda. Ya, beda. Oleh karena itu, ya, walaupun kata-katanya sama, sebetulnya tidak terdapat apa persaingan. Karena masing-masing punya serambi dalam hati kita. Ada serambi cinta untuk ayah ibu kita, serambi cinta untuk istri kita, serambi cinta untuk anak-anak kita, untuk teman-teman kita. Jadi jangan menimbulkan anggapan negatif bahwa seseorang yang cinta pada ayah ibunya, pada saudaranya, berarti merampas cinta pada istri. Tidak. Yang penting laki-laki di sini harus penuh keadilan, penuh keadilan. Di mana kecintaan pada ayah ibunya, pada saudara-saudarinya tidak memzalimi hak istrinya. Begitu juga kecintaan pada istrinya tidak memzalimi hak-hak ayah ibunya, saudara-saudarinya. Begitu pula orang-orang Islam di sekelilingnya. Manusia di sekelilingnya juga punya hak atas diri. Dan hak-hak mereka disesuaikan dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi walaupun kata cinta ini ya, merupakan kata yang disepakati sebutan, ucapan dan hurufnya, tapi maknanya berbeda-beda. Dan dalam hati manusia, Allah Subhanahu wa taala siapkan serambi-serambi ya, untuk cinta-cinta yang bermacam-macam tersebut. Kemudian setiap serambi dengan sendirinya setiap serambi ya, dengan penuh keadilan Allah Subhanahu wa taala ya, sediakan tanpa sama sekali mengambil hak orang lain. Jadi Anda cinta pada ayah ibu kita begitu besar, itu menunjukkan kebaktian seorang anak. Tapi jangan cinta pada ayah ibu mendorong kita membolimi istri kita, atau membolimi ya, anak-anak kita, atau membolimi orang-orang di sekeliling kita. Oleh karena itu kalau ayah ibu merintahkan seorang anak untuk membolimi istrinya, dia tidak boleh lakukan, walaupun dengan alasan untuk berbakti kepada ayah ibu. Dia tidak boleh melakukan keboliman pada istrinya, pada seseorang dengan alasan kebaktian pada ayah ibunya. Dia wajib berbuat baik pada ayah ibunya, yang menjadi hak-hak mereka, tapi di saat mereka menuntut sesuatu yang tidak benar, katakan pada mereka, ayah, ibu, kalau saya lakukan hal ini, saya akan jerumuskan diri saya, ayah, ibu, ke dalam perbuatan dosa. Saya wajib berbakti, berbuat ihsan ya, pada apa-apa yang menjadi hak ayah ibu, tapi yang menyangkut hak orang lain, saya tidak dibenarkan untuk melakukan. Jadi sebetulnya Islam dengan penuh keadilan telah mengatur segala sesuatu dengan aturan yang memelihara hak masing-masing. Wa kullu syai'in indahu bimiqdar, segala sesuatu di sisi Allah bimiqdar, dengan ukuran. Jadi kalau terjadi kesalahan berarti apa? Seseorang ya telah melampaui batas. Contohnya bisa saja seorang laki-laki dia telah mengabaikan istrinya, atau mengambil yang menjadi hak istrinya diberikan pada orang lain. Seperti yang tadi saya ceritakan. Jadi laki-laki kalau dia berusaha dengan modal usaha dia pribadi, dia wajib memenuhi kebutuhan istrinya. Setelah itu dia membelikan rumah buat ayah ibunya, mau belikan buat saudara-saudarinya. Istri dalam hal ini tidak boleh sama sekali menghalang-halangi. Tapi kalau yang digunakan oleh suami yang merupakan hak istri, tidak dibenarkan dia melakukan hal tersebut. Kemudian apabila seorang laki-laki di samping baik kepada ayah ibunya, dia ingin berbuat baik pada mertuanya, itu wajar. Katakan dia belikan rumah untuk mertua laki-lakinya, tinggal bersama ibunya, mengingat kebaikan mereka yang telah menghadiahkan seorang anak yang salihah, dia berikan nafkah tiap bulan buat mereka, itu merupakan hal yang wajar. Sebaliknya kalau istri, katakan diamanatkan harta suaminya, dia tidak boleh sama sekali memberikan pada ayah ibunya tanpa seizin suami. Tanpa seizin suami. Nah kalau suaminya mengizinkan, dengan sendiri dia dapat melakukan hal tersebut. Ini untuk menjaga hak-hak setiap manusia dengan penuh keadilan agar tidak terjadi kezaliman. Nah berkaitan dengan pertanyaan yang kedua, itu kasus yang disampaikan tadi, seorang wanita tadinya bekerja dengan gaji yang cukup besar. Pada tahun 95, gajinya pada saat itu mencapai 15 juta rupiah. Lalu seorang laki-laki melamar, menikah, meminta dia untuk berhenti bekerja. Si perempuan dengan penuh kecintaan menyambut hal tersebut karena mentaati suaminya, dan dia merasa suaminya akan bertanggung jawab untuk urusan nafkahnya. Begitu mereka berumah tangga, ternyata si laki-laki ini bukan pria
yang bertanggung jawab dan berusaha. Segala-galanya kembali kepada mami. Untuk kebutuhan rumah tangga minta kepada bukan sebagai pria yang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada istrinya. Nah, sepanjang perkawinan dia belum memiliki anak saat ini. Bagaimana tuntunan agama? Dengan sendirinya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan laki-laki untuk menjadi apa? Menjadi pria yang bertanggung jawab atas istrinya. Az-zauj yaqumu ala ahli. Seorang laki-laki, suami bertanggung jawab pada keluarganya. Allah gunakan kata qawwam di sini untuk menjelaskan tanggung jawabnya begitu besar. Bukan tanggung jawab yang sepele, ya, sambilan, tapi tanggung jawab yang besar dan penuh kepada keluarganya. Nah, kalau seorang laki-laki tidak mampu berdiri dengan tegak, bagaimana dia akan mampu untuk apa? Untuk menanggung dan mengurus keluarganya. Dengan sendirinya seorang istri akan merasa risih kalau menjumpai suaminya dalam segala hal bergantung kepada maminya. Akhirnya nanti maminya beranggapan bahwa istrinya terlalu meminta macam-macam. Padahal yang dikeluarkan untuk kebutuhan rumah tangga. Betul enggak? Maka dalam hal ini nasihat saya kepada ibu, coba ibu ya membawa suami kepada orang yang kira-kira bisa memberikan nasihat untuk menjadi pria yang bertanggung jawab, yang mau berusaha. Tidak langsung harus menghasilkan hasil yang besar. Yang penting semangat jual dan usaha. Pria ini butuh motivasi untuk betul-betul menyadari perannya sebagai seorang laki-laki yang bertanggung jawab atas istrinya. Bukan setelah menikah dia masih menyusul pada ibunya. Ini merupakan persoalan yang membuat mereka risih dan rasa hormat istri kepada suami juga akan menurun. Jadi kalau bisa ibu meminta kepada siapa? Kepada orang yang kira-kira dihargai, dihormati suami untuk memberikan motivasi, dorongan. Ibu juga memberikan dorongan. Karena saya jumpai ada perempuan-perempuan yang punya kelebihan keutamaan yang luar biasa. Mampu untuk menghidupkan pria yang mati. Yang tadinya patah semangat, kehilangan gairah. Ini perempuan dengan bahasanya, subhanallah, bisa menghidupkan gairahnya, api yang sudah mulai redup, kembali menyala dengan terang benderang. Tapi ada juga jenis wanita yang bisa membuat padam semangat suami. Jadi bukan memberikan apresiasi yang baik, dorongan, motivasi, tapi selalu merendahkan, menyalahkan suaminya. Jadi ibu kalau bisa memilih menjadi wanita yang pertama tadi, memberikan nasihat, motivasi, masukan buat suami agar dia tidak merasa dirinya tidak berdaya, ini akan menjadi satu hal yang betul-betul dicatat di sisi Allah dalam timbangan kebaikan ibu. Tapi kalau seandainya ibu merasakan tidak mampu melakukan hal ini, ya, ibu merasakan bahwa ibu tidak dapat menjalani kehidupan rumah tangga bersama pria semacam ini karena ibu tidak melihat harapan, nah ini kembali keputusan pada ibu. Walaupun sebelumnya menurut saya, coba ibu lakukan usaha. Di samping ibu berdoa pada Allah Ta'ala, apalagi di bulan Ramadan yang mulia ini, mudah-mudahan suami mendapatkan hidayah. Petunjuk dari Allah. Tapi kalau seandainya ibu memilih untuk berpisah karena ibu tidak mampu bertahan dengan suami semacam itu menjadi hak ibu. Karena suami tidak menjalankan kewajiban dia, menjadi hak ibu untuk mengambil keputusan ini, ya. Dan mohonlah pada Allah untuk memberikan ganti yang lebih baik buat ibu di masa yang akan datang. Tapi ingat, jangan pernah melepas tangan ibu dari Allah. Jangan pernah hati ibu lupa kepada Allah. Karena di saat ibu bersama Allah, ibu tidak akan kekurangan sesuatu. Tapi di saat ibu meninggalkan Allah, walaupun banyak yang di tangan ibu, banyak yang menjadi pegangan ibu, semua tidak akan mampu untuk membuat hidup ibu tentram, tenang, dan bahagia. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi ikhwan akhwat, mari kita hitung seberapa luas serambi kita agar kita mampu mencintai begitu banyak orang yang memang memerlukan cinta kita. Ayah, bunda, adik kakak, saudara, juga pasangan kita.
Dan mudah-mudahan bagi para pria, untuk menjadi anak mami bisa jadi juga salah kita sebagai orang tua. Tapi baik kita dengar apa kata Pak Abu Bakar terkait dengan kasus ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa yang tadi terurai oleh Ustaz Husin, ya, semuanya sudah terbuka luas. Tinggal kita sebagai istri, sebagai suami, apakah akan mensia-siakan amanat yang sudah ditetapkan oleh Allah. Karena Allah tidak akan pernah mensia-siakan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita ini. Semuanya sudah tertata rapi. Pembagian rasa saja sudah tertata rapi. Namun tinggal kita bagaimana menentukannya. Kita bisa meletakkan satu benda, seorang mengatakan itu baik, bagus. Tapi ada orang lain mengatakan tempatnya nggak tepat. Ya. Itu kurang. Ketika ada pencahayaan nanti akan terjadi berbagai macam. Kemudian orang yang lain pun akan mengatakan bagus juga, hanya saja kalau ditambah. Kalau ada benda lain di sisinya. Begitu banyak perkataan dan pandangan seseorang. Orang melihat akan memperhatikan apa yang dia lihat. Tapi dia tidak pernah memperhatikan apa yang dia harus lakukan. Nah, kembali kepada kasus kita. Seorang istri selalu merasa dirinya dinomor duakan. Dia selalu melihat suaminya selalu memberikan kepada saudaranya, temannya yang nomor satu. Tapi si istri mengatakan bahwa saya dinomor duakan, tidak pernah menjadikan nomor satu. Oke. Saudaranya juga akan mengatakan kepada saudaranya atau suaminya, ibu juga mengatakan, kamu terlalu perhatian, kamu takut sama istri. Nah si saudara ini juga akan mengatakan, saya kamu nomor dua, kamu kan dari kecil sama saya. Akhirnya semua berpandangan merasa dirinya nomor dua. Kalau kita balik misalnya, istrinya mengatakan, saya selalu dinomor satukan. Berarti saudaranya yang lain nomor dua. Begitu juga yang mereka mengatakan, saya selalu nomor satu, nomor dua. Berarti semua ingin di nomor satukan. Nah, kalau keinginan-keinginan tersebut karena ada orang lain, maka perasaan kita tidak akan pernah merasa bahwa nomor satu atau nomor dua. Karena kita selalu melihat orang lain. Karena kita selalu memandang orang lain. Coba kita perhatikan, suami kita datang ke rumah pulang. Itu dia menomorsatukan. Ketika dia pergi, ya karena dia sedang memberikan informasi atau kegiatan, kesibukan atau perhatian pada yang lain. Karena nggak mungkin kita akan memiliki seorang istri yang totalitas untuk diri kita. Kita juga tidak ingin memiliki seorang istri, memiliki suaminya totalitas. Nggak bisa, karena seperti tadi yang sudah dikatakan, diri seseorang itu punya serambi-serambi yang begitu luas. Tinggal mana dia harus bisa meletakkannya. Perasaan itu bisa terbagi. Dan perasaan itu tidak bisa sama antara perasaan satu dengan yang lain. Antara perasaan sama adik dan kakak berbeda. Tapi di situ ada keadilan. Karena apa? Karena yang menerima rasa tersebut merasakan nyaman. Ketika seorang tua menyampaikan satu pesan kepada kakaknya dan si kakak itu merasa nyaman, dia akan enak, dia tidak akan mengganggu adiknya. Si adik juga mendapatkan kesan yang sama, mempunyai satu kesan, rasa nyaman, bukan pertimbangannya banyaknya.
Berapa banyak kita berdekatan dengan si kakak, berapa banyak kita berdekatan sama si adik. Nggak bisa diukur itu. Begitu juga suami, istri, nggak bisa. Kok dia kalau sama ibunya terus kemana-mana sama ibunya, ketemu ibunya lagi, lihat apa-apa ibunya. Nggak gitu juga. Ketika dia bersama dengan ibunya, porsi ibunya itu merasa kenyamanan. Ketika dia bersama dengan istrinya, bagaimana kamu bisa menerimanya? Kalau istri itu bisa menerima rasa nyaman, selesai, dia tidak akan berpikir lagi. Yang jadi konflik, yang menjadi bermasalah kepada dirinya adalah ketika suami datang kepada istrinya sudah berpikir bahwa kok nggak sama yang seperti yang saudaranya datang. Kok bicaranya beda ya, nggak sama seperti saudaranya. Tentu berbeda, karena ini berbicara dengan istri, ini berbicara dengan saudara. Pasti berbeda. Oleh karena itu kita jangan merasakan sesuatu. Ambil sesuatu yang merasa nyaman dari diri kita. Jangankan kepada suami, istri, saudara, dan sebagainya. Seorang teman saja. Ya. Ketika kita duduk lagi berkomunikasi sama salah satu teman, kemudian ada teman yang lain datang. Kita salah satu itu dia mengatakan gini, "Hei, apa kabar? Kok tadi dia nyambutnya beda ya?" Dia sudah punya perasaan yang berbeda. Kok nyambutnya beda sama saya yang tadi? Nah, ketika nanti ngomong lagi, itu sudah tidak nyaman. Sambutan antara kita dengan orang lain itu tentu berbeda, pasti berbeda. Pasti berbeda. Saya teringat, kalau nggak salah, Rasulullah tuh kalau nyambutnya Utsman bin Affan, berbeda dengan menyambut Umar bin Khattab. Karena ada pola yang harus dibuat seperti itu. Kalau tidak, nggak ada keseimbangan. Maka yang penting adalah kita saat ini adalah seorang istri, apakah seorang suami. Ketika kita berinteraksi dengan dengan istri atau dengan suami, rasakan nyaman. Buat diri kita nyaman, maka nggak ada lagi tuh perbandingan kita pada yang lainnya. Kalau kita sudah merasakan kita nyaman, apa yang kita sudah dapatkan, di situ kita nggak ada perbandingan. Kalau kita sudah tidak ada rasa nyaman dapatnya, maka akan terjadi suatu proses yang namanya perbandingan. Itu yang paling penting. Sehingga nggak ada yang nomor 2, nomor 1, tidak. Rasakan nyaman ketika kita berinteraksi. Begitu juga misalnya kepada istri yang kedua, yang ketiga, ya, suami yang punya istri 1, 2, 3, itu juga polanya bentuknya adalah rasa nyaman. Bagaimana membuat suami itu nyaman dan kita mendapatkan nyaman. Bukan hanya kita membuat nyamannya suami, tapi kita sendiri nggak nyaman. Nggak akan terjadi interaksi itu. Kita paksakan agar supaya disambut suaminya dan sebagainya. Tapi setelah itu suaminya pergi ke tempat yang lain. Tuh, lihat, udah dicapek-capek menyediakan. Karena kitanya nggak nyaman. Kalau kitanya nyaman, insya Allah apapun yang dilakukan suami setelah itu nggak ada masalah. Atau dia menyambut orang lain, atau saudaranya datang, dia ngobrolnya lebih asik dari apa yang tadi dia ngobrolkan. Nggak masalah karena dia sudah merasakan nyaman lebih dulu. Itu yang paling penting. Nah, kasus yang kedua pun hampir bersamaan, hanya tinggal dia pada waktu menyerahkan, dia lepaskan. Di waktu dia menyerahkan dan menyelesaikan keinginannya itu yang terbaik. Dia harus berani mengatakan ini yang terbaik, pasti akan dapat. Tapi kalau kita mengatakan saya korbankan diri saya pentingkan suami, tidak. Dirinya dia itulah yang terbaik. Setelah dia berhenti bekerja meskipun 15 juta pada tahun 90-an itu sekarang mungkin luar biasa. Ya. Tapi pada saat itu dia harus berani mengatakan ini yang terbaik. Nah,
Hasil apa itu yang terjadi? Coba kita perhitungkan. Waktu itu kita bekerja capek, lelah, pikiran kita sudah mengorbankan pikiran, mengorbankan tenaga, ya, merasa kayak bagaimana agar supaya orang lain tuh menservis bagaimana. Tapi ketika dia tinggalkan semua, sebetulnya dia menjadi seorang yang dihargai besar oleh suaminya. Hanya saja kebetulan si suami ada yang disebut dengan anak mami. Nah, ketika suaminya disebut sebagai anak mami, nah kita tinggal bagaimana bisa menikmatinya. Menikmatinya bahwa, oh, suami saya membutuhkan. Apa yang dibutuhkan kalau anak mami? Kasih sayang. Nah, lepaskan. Dulu waktu bekerja itu kan bagaimana menyayangi, menservis atasannya, menservis karyawan, menservis pelanggan, customer semua. Bagaimana menservis? Sekarang balik. Servis suaminya, memberikan seperti itu, akan lepas. Dia akan bagi kasih sayang anak maminya, jadi nanti kembali kepada istrinya. Nah, kalau dia sudah kembali kepada istrinya, dia tahu apa yang dekat, kembalikan. Seorang istri itu kalau misalkan suaminya terlalu lembek, terlalu mami gitu, dia harus ditegaskan seperti yang tadi dijelaskan bahwa kamu suami, dengungkan di dalam telinganya dia, kamu suami. Karena ketika dia mendengarkan saya suami, otomatis gawamuna itu akan membentuk pada sel-sel otaknya dia. Karena dia kalau dikatakan kamu suami, tapi kalau dia kamu tuh kok jadi suami itu seperti anak mami ya. Anak maminya yang terus mendengung, suaminya akan hilang. Katakan bahwa kamu adalah suami. Insya Allah kuat. Seperti yang disebutkan bahwa ada seorang istri, kata-katanya itu bisa membangkitkan semangat seorang suami. Kenapa? Karena dia tidak meremehkan. Karena dia tidak berpersepsi bahwa suaminya ini lemah. Tidak. Bahwa dia adalah seorang suami yang kuat dan seorang laki-laki. Jadikan, informasikan, bentuk, dia akan bisa. Tapi kalau suami itu sudah diremehkan, aduh anak mami dikit-dikit laporan sama ibunya, dikit-dikit, aduh ntar abis ngomong salah sedikit aja. Terus kita dengan celotehnya itu, istri dengan celoteh mengatakan, ngadu deh ntar, abis ini ngadu deh sama ibu nih. Ntar dikit lagi ngadu nih. Nah, kalau kita sudah mematahkan itu kepada suami, maka dengan otomatis dia terlabelisasi. Maka dia akan terlabelisasi. Oleh karena itu, tegaskan kepada suami bahwa kamu adalah suami. Ketika dia merasakan dirinya adalah suami, karena dia sudah terdengung di telinganya bahwa saya suami, maka dia akan bergerak. Insya Allah seperti itu. Terima kasih. Wow, jadi kalau Allah menjodohkan pasangan yang satu lembek, pasti yang satunya tangguh gitu ya. Keren banget. Masih punya cukup banyak waktu, Ustadz. Terkait dengan yang anak mami tadi kan termasuk juga minta biaya hidupnya dari orang tuanya yang pria ini. Untuk menumbuhkan semangat biar dia mau kerja. Yang seperti tadi Pak Abu Bakar bilang, itu kami wanita harus ngapain ya? Udah dicoba tapi masih tetap gampangan. Mungkin orang tuanya sangat kaya raya mungkin ya. Itu harus ngapain kitanya? Oke. Memang pertumbuhan anak ya, pendidikannya berpengaruh terhadap apa? Terhadap kedewasaan. Saya teringat pada seorang bapak yang kerja keras dan prihatin. Dari rumah dia berangkat kerja dengan membawa rantang. Padahal dia kaya raya, dia bawa rantang. Bawa makan dari rumah. Ya. Bawa makan dari rumah. Dia bekerja, ya. Nanti pada saat siang hari dia pulang ke rumah, dia makan di rumah. Setelah itu balik kerja, sore dia pulang ke rumah. Dia tidak makan di luar. Bukan dia pelit. Dia pertama menjaga kebersihan, kedua juga tidak akan melakukan pemborosan yang sia-sia.
Satu hari seorang teman datang pada orang tua, teman orang tuanya. Dia sedang makan dari rumah. Dan kendaraannya pun sederhana. Lalu temannya mengatakan, saya heran lihat kamu makan sederhana. Ya, kendaraan kamu sederhana, sedangkan anak kamu itu menggunakan jas, mobil-mobil mewah. Kemudian mereka undang teman-teman mereka makan di restoran-restoran yang cukup mahal. Padahal anak kamu itu usahanya semua dari kamu. Si orang tua mengatakan, beda. Saya anak orang miskin. Sedangkan dia anak orang kaya. Ini anak tumbuh ya, dari apa? Dari kekayaan yang didapatkan orang tuanya. Kalau orang tua laki-laki mendidik ketat, ibunya melonggarkan. Kesian anak-anak. Jangan mengalami susah seperti kita. Padahal sebetulnya pendidikan ini, kesusahan membuat dirinya ditempa. Tapi sayang, ya, terkadang anak-anak tumbuh di tengah-tengah kemanjaan, keluasan. Akhirnya terbiasa untuk mengeluarkan sesuatu lebih besar daripada apa yang didapatkan. Bahkan terkadang tidak menghasilkan apa-apa, tapi mengeluarkan. Dengan sendirinya mental si bapak sama mental anak beda nggak? Beda. Begitu juga mami yang sayang pada anak, yang punya harta yang cukup banyak. Menikahkan anaknya dengan seorang wanita. Si mami bilang, kamu tidak perlu takut. Mami punya uang banyak. Mami punya uang, wah. Kamu butuh apa tinggal bilang sama mami. Kamu tidak repot-repot bekerja. Yang kita lihat di sini bukan soal uangnya. Apa yang dihasilkan dari hasil usahanya itu akan lebih nikmat daripada apa yang diterima begitu saja. Karena tidak akan mendidik. Kekayaan sebentar bisa habis, tapi kalau semangat usaha, rasa percaya diri, walaupun orang tidak memiliki apa-apa, bisa membuat dia apa? Bisa membuat dia betul-betul punya gairah, semangat, dan yakin kepada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi buat orang-orang tua, hendaknya jangan mengabaikan pendidikan anak untuk membuat anak betul-betul bertawakal pada Allah, bukan bertawakal pada apa yang ditinggalkan orang tuanya, dan membiasakan mereka untuk bekerja berusaha. Dan jangan memanjakan anak dengan membelikan ini, membelikan itu. Saya punya anak 7. Saya sekalipun nggak pernah berikan HP buat anak-anak. Apalagi kalau beli HP yang mahal-mahal, saya termasuk yang banyak meritik kenapa kalau beli HP yang mahal-mahal. Dan saya juga sebetulnya suka HP yang murah. Tapi anak di luar pengetahuan saya, dia belikan HP buat saya. Saya nggak tahu harganya berapa. Tapi saya merasa orang membeli handphone mahal-mahal merupakan tabdzir, pemborosan. Dan kita lihat pengeluaran sekarang lebih besar dibandingkan dulu. Dulu nggak ada orang berpikir mengeluarkan uang untuk pulsa. Betul nggak? Sekarang di samping untuk kebutuhan sekolah mereka, berapa banyak yang dikeluarkan untuk pulsa? Kalau yang punya, katakan wifi di rumah, lebih ringan pengeluarannya. Tapi kalau seandainya setiap orang harus mengeluarkan uang untuk kebutuhan pulsa dia, apalagi pada saat-saat sekarang ini, kan merupakan tambahan biaya. Akhirnya membuat tekanan hidup semakin besar. Orang yang hidupnya sederhana, tidak terlalu banyak kebutuhannya, berarti orang-orang yang sebetulnya hidupnya lebih apa? Lebih aman, lebih damai. Tapi kalau orang terlalu banyak pengeluaran, sudah menjaga style seperti ini, akhirnya biaya hidupnya semakin mahal. Bebannya juga semakin besar. Terbiasa makan-makan di restoran membawa anaknya. Kemudian juga berangkat wisata ke luar negeri, keluar daerah dengan biaya yang tinggi. Begitu si orang tua tidak mampu membiayai, istri sama anak mengatakan suami sudah nggak sayang lagi. Sudah nggak sayang sama istri. Dan anak yang terbiasa dengan kemanjaan dan pemborosan serta berbelanja ke sana kemari, anak yang sebetulnya mentalnya rapuh sekali. Rapuh yang luar biasa. Jadi walaupun orang berkecukupan berlebihan, tolong perhatikan anak-anak. Jangan biasakan mereka dengan kemanjaan. Nanti membuat mental mereka rapuh, mudah untuk terkena stres, mudah untuk putus asa dan kehilangan rasa percaya diri. Tapi anak-anak yang terbiasa bekerja, berusaha, insya Allah akan tumbuh ya, dengan rasa percaya diri dan tanamkan di hati mereka keyakinan, kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kita sudah pasrah, yakin kepada janji Allah, kita berusaha, usaha kita ini usaha yang penuh dengan harapan. Insya Allah.
Berapa banyak orang yang mulai hidup dengan tidak punya apa-apa, tapi dia yakin pada janji Allah. Dia berusaha, usaha hanya merupakan apa? Kunci. Sedangkan pemberi rezeki siapa? Allah, bukan usaha kita. Kalau kita semua menggantungkan hidup kita pada usaha kita, maka tidak mungkin kita akan bertahan hidup. Coba jantung kita berdenyut, bukan usaha kita. Paru-paru kita kembang kuncup, pencernaan kita bekerja. Bahkan pada saat kita selesai makan, tidur, pencernaan bekerja tanpa dikendalikan oleh kita. Bahkan terkadang seringkali manusia, karena makanan sembarangan yang masuk ke dalam perutnya menimbulkan kerusakan gangguan pada apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sediakan. Jadi hendaknya kita banyak-banyak bersyukur, berserah diri pada Allah dan berusaha. Seperti Imam Syafi'i mengatakan, "Wansab fa inna ladzal 'aishi fin nasabi." Bekerja keraslah kamu karena nikmatnya hidup itu. Pada saat seorang bekerja keras sampai Allah kasih subhanallah, gairah makannya pun beda. Betul enggak? Orang yang kerja keras makannya juga bergairah, syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih besar. Dan ingat firman Allah pada akhir surat Asy-Syarh, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila kamu selesai dari satu pekerjaan, ya, kau mulai lagi bekerja, berjuang. Ketahuilah, wa ila rabbika farghab, dan gantungkan harapan kamu hanya kepada Allah. Ini bimbingan dari Allah, jangan kita mengambil pekerjaan secara serentak dalam jumlah besar di luar kemampuan kita. Kerjakan yang kita mampu, setelah selesai baru kita pindah pada pekerjaan yang lain. Cerna dulu yang di mulut kamu, baru setelah itu kamu isi dengan yang baru. Jangan di mulut belum selesai, kita sudah apa? Jenjalkan lagi dengan yang baru. Akhirnya kita mengundang penyakit, bencana buat diri sendiri. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Wallahu a'lam. Masya Allah, kalau seandainya badai taufan dan angin ribut membuat seseorang menjadi jauh lebih tangguh, apakah yang sudah kita lakukan untuk buah hati kita bisa mendorong mereka seperti itu, atau karena sayangnya jadi kita memanjakan? Parenting memang sangat perlu. Di samping tadi serambi yang harus kita miliki begitu luas untuk kasih dan sayang kita untuk yang ada di sekitar kita. Apa kira-kira kata Pak Abu Bakar terkait dengan ini ya? Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika seseorang mengalami kelemahan, jangan diperhatikan lemahnya, tapi diperhatikan apa yang dia bisa. Ketika seseorang itu merasakan dia tidak mampu, ya, tunjukkan pada dirinya sesuatu yang dia mampu, yang pernah dia lakukan. Nah, disitulah dia akan berpikir bahwa dia bisa, dia mampu, dia kuat. Bagaimana dengan suami kita yang selalu dikit-dikit kepada maminya, apa-apa semuanya dibantu. Mulai saat itu, kita harus meyakinkan bahwa suami kita mau memberikan dan mau melakukan. Kalau tidak bagaimana? Ya kita memberikan tes agar supaya dia merasakan bagaimana rasanya ketika dia mengangkat. Kita belagak berat, tolong dong berdua misalnya. Ajak diangkat berdua, bagaimana dia bisa berdua mengangkat? Nah di saat itu perasaan dia akan merasa bahwa, oh saya bisa bantu. Ketika dia merasa dirinya terbantu, pada saat itu dengan otomatis dia akan berpikir, oh saya bisa, saya mau membantu lagi. Jadi yang kita lihat apa kemampuan dia. Ada meja yang mungkin berat kita mau mengangkatnya, memindahkan diri, kita minta bantuan kepadanya. Yuk bantuin diangkatin sendiri. Kalau dia mengatakan, sendiri juga bisa. Oh iya saya bisa, cuman berat nih, coba deh. Jadi jangan ketika dia melemahkan dirinya, terus kemudian kita, kamu tuh nggak mau usaha sih. Kata-kata mengatakan kamu nggak mau usaha sih, itu yang bisa melemahkan dia. Itu yang bisa melemahkan dia. Nah kelemahan itulah yang akan terus meningkat, menumpuk pada dirinya. Yakinkan bahwa seseorang itu kuat karena Allah menguatkan dirinya. Itu yakinkan. Pastikan bahwa
Allah memberikan porsi kepada suami, kepada istri yang tentunya berbeda, yang sudah dijelaskan bahwa kenapa kok dilebihkan, dikuatkan. Karena memang porsinya sang suami harus memimpin, harus melakukan. Karena laki-laki itu punya energi yang berbeda dengan wanita. Tapi kan saya juga wanita dong, yang harus kuat. Tidak. Harus dia bisa berpikir seperti itu. Nah, maka jadi seorang istri, jangan berusaha melemahkan sang suami. Baik dengan kata-kata, kamu nggak mau bantuin aku, kamu nggak mau bantuin aku. Itu juga membuat sang suami, oh, aku lemah dong, kamu mau bantu aku. Itu akan membuat semangat. Jadi bahasa itu juga akan membuat kelemahan seseorang, anak misalnya. Kamu kalau dibilangin nggak mau nurut sih, dia selalu mengatakan melabelisasi dirinya nggak nurut. Maka sampai tua, maka seringkali bertentangan. Karena dari kecil dia sudah terbiasa ada kalimat kata-kata yang masuk, ya, kamu tuh kalau dibilangin bandel nggak pernah mau dengerin. Jadi kalau ada orang ngomong sampai besar pun orang saya nggak mau dengerin. Karena dia sudah punya labelisasi nggak suka ngedengerin. Oleh karena itu, rubah bahasa kita. Kalau anak itu nggak mau dengerin, yakin deh, mama, kamu pasti mengerti. Ada kata-kata mengerti, oh ngerti. Kamu sudah mengerti. Belum mah, coba, kamu sudah mengerti. Jadi tegaskan, belumnya itu kita nggak usah, kamu kok bebel banget sih, jangan pakai gitu. Mamanya siapa mama? Nah itu yang paling penting. Jadi fokuskan kepada hal yang membuat seseorang itu merasakan bahwa bisa, mampu, bukan melemahkan. Apalagi dengan kata-kata yang lemahkan. Emang kamu bisa? Emang kamu bisa? Itu jatuh bahasa itu akan membuat, apalagi suami. Kamu mau nganterin gak? Mau nganterin aja minta dianterin, pakai dibilang gini, kamu mau nggak nganterin? Udah deh nganterin ibunya aja deh, jangan nganterin saya deh. Jadi dia si suami udah merasa ya lemah. Udah niat yang baik akhirnya menjadi lemah. Yakinkan bahwa dia mau. Ketika dia nggak mau, oke, saat ini dia nggak mau. Minta lagi, pasti dia akan bisa meningkat. Yang penting adalah jangan membuat lemah sang suami dengan bahasa maupun perilakunya. Insya Allah kehidupan suami istri akan bahagia. Insya Allah. Jadi positive feeling, positive thinking nggak cukup ya. Kalimat juga harus positif. Ya kita memang harus terus belajar. Apalagi kalau kita masih punya buah hati yang masih tumbuh. Kasus hari ini mudah-mudahan membuat kita memilih hal-hal yang membuat diri mereka tangguh ya Mas Krisna. Punya anak tangguh itu luar biasa, syukur alhamdulillah. Tapi punya suami tangguh juga keren banget. Wahai para suami, tidakkah terdengar jeritan para istri yang seperti dalam kasus ini? Ya mudah-mudahan semuanya jadi pembelajaran. Mas Krisna, waktu kita habis. Oke, baik. Dapat kita petik pelajaran hari ini. Usaha dari hasil jerih payah sendiri, walau kecil, lebih nikmat dibanding besar, tapi boleh pemberian orang tua. Dan orang berusaha selalu dibantu oleh Allah. Baik, terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Terima kasih Ustaz Husein, Ustaz Abu Bakar Baraja, dan Mbak Nuning. Kita jumpa lagi pada pekan depan. Saya Muhammad Krisna, kemudian Atef, Hafiz, Anis Mualim, kemudian Fahri, dan Yusuf Subangkit. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.